Hai semuanya, kembali lagi di channel Teknologi of Society. Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi dari video sebelumnya, yaitu korelasi persen. Nah, materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu regresi linear pada Excel. Nah, sama seperti video sebelum-sebelumnya, apa yang akan kita bahas di regresi linear yaitu kita akan membahas konsepnya. Yang kedua, kita akan membahas analisis dari regresi linear. Yang ketiga, pasti kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus dengan menggunakan regresi linear pada Excel. Nah, langsung aja kita ke konsepnya. Nah, regresi atau persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antara persamaan merupakan hubungan sebab akibat. Nah, video sebelumnya kita kan sudah mengetahui bahwa korelasi persen itu adalah hubungan sebab akibat. Nah, ini karena kelanjutan materi dari sebelumnya, maka dia tetap akan ada hubungan sebab akibat. Nah, variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel tersebut disebut dengan variabel bebas atau X. Sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain adalah variabel tergantung, yaitu dilambangkan dengan Y. Nah, analisa regresi linear. Yang pertama, secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel atau variabel tak bebas atau disebut dengan variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Nah, yang kedua, hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi. Nah, analisis regresi ini biasanya dipakai dalam statistik atau matematika sebagai prediksi untuk nilai selanjutnya. Jadi memprediksi nilai yang keluar selanjutnya seperti apa. Nah, analisis regresi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Regresi sederhana dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Regresi berganda digunakan untuk analisis hubungan dua atau lebih variabel bebas, misalnya X1 dan X2, dengan satu variabel terikat Y. Nah, contoh analisis regresi linear sederhana dalam produksi. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah pekerja dengan output di produksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan catat produksi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke formula regresi linear atau kita masuk ke rumusnya. Rumus dari regresi linear yaitu Y sama dengan A tambah B, di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel tak bebas, X merupakan variabel independen atau variabel bebas, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Nah, untuk mencari nilai dari A dan B itu dirumuskan dengan A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N ini banyak sampel atau banyak data, dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan 2. Nah, untuk mencari B, caranya hampir sama dengan A, hanya ditambahkan bagian depannya, yaitu banyak sampelnya atau N yang di bagian atasnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari formula regresi linear, maka kita mencari penyebarannya menggunakan rumus korelasi persen. Ini sudah saya tuliskan, L kuadrat. Nah, fungsinya adalah sebagai koefisien penentu atau determinasi seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya dalam hubungannya dengan regresi. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah studi kasus pada Excel.
Oke, kita langsung aja ke Excel ya. Oke, sekarang kita sudah di Excel. Nah, ini kita mempunyai studi kasus. Studi kasusnya bersama dengan materi sebelumnya, itu korelasi persen. Nah, studi kasus yang kita pakai itu sama, yaitu menggunakan nilai pretest dan post test. Oke, langsung saja. Pertama itu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Kita tab, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, ini yang bersama dengan yang kemarin. Kita blok biar rumusnya langsung tersalin. Nah, selanjutnya XY atau sigma XY sama dengan, kita pilih aja satu, habis itu kita kali dengan yang Y, enter. Nah, kita blok. Selanjutnya X kuadrat sama dengan, kita blok yang X, kita kuadratkan dengan lambang itu panah ke atas. Oke, kita blok juga. Oke, nilainya sudah kita dapatkan jumlahnya. Langsung aja kita masuk ke rumus untuk mencari regresi linear. Nah, yang pertama kita cari nilai A dulu. A itu rumusnya sama dengan, buka kurung, Y, sigma Y itu ini, habis itu dikali dengan X kuadrat nih, dikurangi dengan sigma X yang ini, selanjutnya sigma XY, kita kali dengan sigma XY. Oke, tutup kurung, per, buka kurung lagi, N, sampel, banyak sampel, ini 6, tidak perlu lah, kita berjalan 6 kan. Oke, kita kali dengan X kuadrat yang ini, kita kurangi dengan sigma X yang dikuadratkan, berarti sigma X yang dikuadratkan 2. Oke, enter. Nah, nilai A sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari yang B. Sama dengan, buka kurung, 6 N, habis itu dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, tutup kurung, per, buka kurung lagi, 6 X kuadrat nih. Waduh, ini belum kita kasih pembilang. Nah, X kuadrat nih dikurang dengan X yang dikuadratkan 2. Oke, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita cari yang korelasi persennya, yaitu dengan rumus sama dengan kita cari Pearson. Nah, ini dapat tinggal tab. Ini kan ada penjelasannya, array 1. Array 1 ini adalah X titik koma array 2, maka array 1 ini kita blok, habis itu kita kasih titik koma. Nah, ini kan langsung terpilih ada array 2, kita langsung blok. Oke, tutup kurung. Nah, korelasi Pearsonnya atau korelasi linearnya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita kuadratkan. Nah, sama dengan kita blok yang R ini, kuadratkan 2. Oke, nah hasilnya 0,27664474. Nah, selanjutnya kita buat grafik scatter-nya atau penyebaran data yang kita punya ini. Masuk ke insert. Tunggu, kita blok dulu yang X sama Y nya. Nih, yang chart kita cari yang scatter. Kita klik ya. Oke, selanjutnya kita buat panah grafiknya, itu di quick layout. Kita cari yang layer 9. Nah, di sini nilainya
langsung keluar nih. Kita lihat ya, apakah nilainya sama yang kita cari. Nah, ini nilainya sama dengan yang kita cari, yaitu R kuadratnya 0,27664474. Ini kita buat. Ini bisa kita kasih judulnya. Setelah kita dapat ini, kita bisa memprediksi nilai selanjutnya. Misal kita memprediksi nilai 7. Nah, pretest X-nya atau pretest atau X-nya itu misalnya 60. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja 0,45729 dikali dengan X-nya tadi 40 ditambah dengan 59,989. Nah, nanti hasilnya ya, yang ada di Y ini. Itulah dia untuk prediksinya. Nah, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.